sejahtera untuk kita semua. Nama saya Apoteker Dr. Rusli Empam. Saat ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Farmasi di Palembang. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2024. Saat ini saya mengambil mata kuliah teknologi farmasi padat dengan unit bidang ilmu teknologi farmasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS untuk teori, 14 kali pertemuan dan 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali ujian semester. Dalam kuliah teknologi farmasi padat ini, di mana kita akan membahas bagaimana membuat suatu sediaan farmasi berbentuk tablet secara umum ataupun untuk bentuk tablet yang dibuat secara aplikasi. Dimana kalau kita ketahui tidak semua bahan aktif yang ada bisa dibuat suatu sediaan tablet. Begitu juga dengan bahan eksipien, bahan tambahan yang ditambahkan tidak serta bisa langsung kita tambahkan ke dalam formulasi tablet. Begitu juga dengan metode pembuatan, bagaimana cara kita mencampurkan zat aktif dengan eksipien bahan tambahan, karena tidak semua bahan-bahan tersebut dapat dicampurkan dengan adanya proses praformulasi. Kita bisa ketahui dengan bahan-bahan apa saja yang dapat kita campurkan dengan zat-zat yang sudah ditetapkan. Ada 3 kewajiban seorang dosen yang dikenal dengan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran saya menggunakan sistem delivery interaction assessment atau DIA. Dimana delivery merupakan proses bagaimana cara menyampaikan materi sehingga dapat diterima oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPM. Diturunkan menjadi 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dilandasi agama, moral, dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode pembuatan tablet. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami eksipien, reformulasi, dan formulasi sediaan solid. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan cara granulasi dan evaluasi granul pada kegiatan tablet. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami formula, komponen, formulasi, manufaktur sediaan obat tablet, dan superstarina. Karena mahasiswa mampu memahami disolusi dan laju disolusi ragam sediaan tablet atau sediaan solid. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami metode dependen dan independen. Nah, dari CPMK ini diturunkan menjadi sub CPMK yang terdiri dari 14 pertemuan dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian saya akan menyampaikan aspek interaction yang merupakan suatu bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai CPM. Sistem yang digunakan adalah SCL dengan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Bentuk interaktif yang dilakukan diantaranya yang pertama pre dan post test. Post test merupakan kegiatan menguji tingkat pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Post test merupakan bentuk pertanyaan yang akan diberikan setelah pelajaran atau materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Bentuk aktivitas di mana mahasiswa menyampaikan materi per kelompok dapat dalam bentuk PowerPoint, kemudian dilakukan diskusi terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga, tugas dapat berupa tugas membaca, membuat rangkuman, ataupun membentuk case study. Nah, saya juga menggunakan MLS, Management Learning System, yang dimiliki Stevie Bakti Pertiwi, yaitu si akad plot, di mana mahasiswa dapat melakukan absensi, mengunduh materi perkuliahan, dan sarana diskusi. Kemudian yang kedua adalah assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek assessment, di mana pada aspek ini merupakan bentuk penilaian siswa objektif. Indikator penilaian terdiri dari kehadiran 10%
tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk penutup, izinkan saya menyampaikan aspek pengajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment, dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran di kelas secara langsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita hari ini, lebih baiknya mungkin kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dengar ini bisa didapatkan dengan baik. Anda bisa mengatakan untuk doa? Silakan, Erik. Apa baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum saya mulai untuk perkuliahan kita hari ini, kita sedikit review dulu ya untuk materi sebelumnya. Ya. Masih ingat materi sebelumnya tadi? Masih. Minggu kemarin itu belajar apa? Tablet. Ada yang tahu tentang tablet? Ya, silakan ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Donopat. Izin menjawab Pak mengenai tablet. Tablet ini merupakan salah satu jenis dari sediaan padat. Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat dengan proses cetak kompak yang biasanya berbentuk pipi ataupun sirkular dengan permukaan yang rata atau cembung. Biasanya tablet ini berisi bahan obat satu atau lebih dengan bahan pengisi ataupun tanpa bahan pengisi. Ya. Oke ya, jadi benar ya. Ya, nah, jadi dalam kita membuat sediaan tablet ya, pasti kita membutuhkan bahan-bahan tambahan ya yang biasa kita tambahkan di dalam formulasi kita. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan kita hari ini. Ya adalah dalam sediaan farmasi. Nah, dalam kita mendesain suatu sediaan farmasi, pasti kita membutuhkan bahan-bahan tambahan ya. Mungkin ada yang tahu tentang bahan tambahan atau eksipien? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Anggun Putri Maharani. Jadi eksipien itu adalah produk tambahan atau zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi yang berfungsi sebagai pengisi, pengikat maupun bahan penghancur dalam pembuatan tablet. Oke, terima kasih. Oke, ya, jadi benar ya dikatakan teman kalian tadi ya. Artinya eksipien adalah bahan tambahan yang kita tambahkan dalam kita mendesain suatu sediaan farmasi. Baik, sekarang kita lihat profilnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, pada umumnya untuk sediaan farmasi yang meliputi obat modern, obat tradisional, dan kosmetik mempunyai komposisi yang terdiri atas bahan aktif, eksipien utama dan eksipien pentumbuh. Jadi artinya setiap dalam kita mendesain suatu sediaan farmasi kita akan membutuhkan bahan utama. Nah, di mana bahan utama itu adalah zat aktif ya yang kita tambahkan ke dalam setiap sediaan farmasi. Baik itu sediaan farmasi bentuk cair, bentuk padat, ataupun bentuk sediaan semi solid. Nah, selain dalam sediaan zat aktifnya juga ada bahan tambahan pendukung ya dalam kita mendesain. Tanpa adanya bahan tambahan ini, tidak akan terbentuk sediaan farmasi kita. Ya, kalau kita ketahui bahan-bahan yang kita punya itu adalah bahan berbentuk serbuk semua. Ya, tidak bisa terbentuk tablet, tidak bisa terbentuk sediaan cair atau sediaan farmasi. Jadi di mana SPN ini adalah sangat dibutuhkan sekali dalam kita mendesain suatu sediaan tablet. Ya. Nah, kemudian SPN itu adalah zat yang digunakan sebagai bahan tambahan atau pendukung ya dalam suatu formulasi sediaan bersifat inert dan tidak mempunyai efek farmakologi. Ya, jadi artinya bahan tambahan yang kita tambahkan tadi dia sifatnya inert. Inert artinya apa? Netral. Ya, netral, tidak mempunyai efek farmakologi. Nah, yang punya efek farmakologi siapa? Bahan aktifnya, ya. Bahan aktif pasti mempunyai efek farmakologi yang bisa menimbulkan efek terapi. Jadi artinya bahan-bahan yang kita tadi sebagai bahan pendukung, ya, untuk kita mendesain sediaan utama farmasi.
Kemudian sifat excipient yang diperlukan adalah stabil secara fisik dan kimia, ya, bebas mikroorganisme patogen. Kemudian dapat mendukung viabilitas tersedia dalam perdagangan dan harga terjangkau sehingga tidak menyebabkan harga menjadi mahal. Nah, selain tadi sifatnya tadi dialogin dan harga juga dia kalau bisa dapat mungkin murah. Karena kalau kita lihat bahan-bahan utama kita itu sangat mahal sekali. Apalagi sudah terjadi sedia farmasi ya, seperti tablet ataupun sediaan larutan. Itu kalau kita beli di apotek itu sangat mahal. Ya, jadi dengan adanya bahan tambahan itu bisa kita kombinasikan. Ya, secara yang mahal, mungkin boleh excipient atau bahan tambahannya kita cari yang murah saja. Ya, jadi sehingga nanti produk yang dihasilkan setelah kita buat dalam pabrik itu nanti bisa menjadi suatu sedia yang berkualitas atau mungkin ya. Kemudian manfaatnya apa? Ya, excipient dalam memproduksi sedia farmasi tidak kalah penting dari tadi, ya, karena dapat memberikan nilai tambah pada sediaan, tidak hanya pada tampilan fisik, ya, tapi juga pada sifat lepasnya obat termasuk yang berdampak positif pada efek terapi obat. Nah, jadi selain kita lihat manfaatnya excipient sangat penting sekali, ya, jadi harus kita perhatikan juga ya. Selain tentang yang kita perhatikan, juga perlu bahan tambahan kita perhatikan. Ya, karena bahan tambahan ini tidak semuanya dia tadi mempunyai efek farmakologi, ya, tidak punya efek farmakologi. Jadi dengan setelah kita tambahkan dalam formulasi kita, dia akan menjadi bahan yang tidak penting lagi dalam tubuh kita, ya, sehingga nanti dia akan didiskresikan. Kalau kita berbicara tentang farmakologi, ada efek farmakologi yang muncul secara farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Ya, nah kalau kita berbicara tentang farmakokinetik itu adalah proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, di mana obat itu akan masuk ke dalam tubuh kita, ya, sehingga nanti setelah dia masuk mulai dari kita absorpsi, yang kita telan masuk ke dalam lambung kita, kemudian akan didistribusikan, ya, dan di metabolisme sehingga yang tidak penting lagi akan diekspresikan, dibuang. Jadi artinya yang tidak penting pasti akan dibuang. Ya, seperti excipient tadi, ya, ini tidak akan berguna di dalam tubuh. Oleh sebab itu, dalam mendesain suatu sediaan perlu pengetahuan mengenai excipient yang akan digunakan dalam formula agar hasil produk yang bermutu, aman, menarik, dan memberikan efek terapi yang diinginkan. Ya, jadi artinya setiap kita mendesain suatu sedia farmasi kita harus mempunyai, ya, tujuan untuk apa sedia ini kita buat, ya, apakah untuk memberikan efek yang kita inginkan, ya, apakah untuk memberikan dosis yang kita inginkan, tergantung, ya, dari formulasi yang telah kita siapkan dari awal. Ya, baik. Nah, kemudian beberapa pertanyaan tentang bahan tambahan atau excipient. Nah, IPEC dan International Pharmaceutical Excipient Council, ya, membagi excipient pada dalam 13 kategori umum berdasarkan fungsi, yaitu ada pengikat, penghancur, pengisi, lubrikan, lidah, pembantu pengempaan, pewarna, pemanis, pengawet, zat pensuspensi atau pendispersi, ya, material penyalur, pemberi rasa, dan tinta untuk pelindung. Jadi artinya bahan tambahan atau excipient sudah ditentukan, ya, sudah dimasukkan ke dalam suatu buku. Kalau dalam suatu buku, kalau kita lihat banyak sekali bahan-bahan tambahan yang sudah diproduksi, ya, yang sudah dibuat. Jadi ada 13 kategori yang terbagi dalam kita mendesain suatu sediaan padat. Nah, salah satunya tadi ada pengikat, ya, penghancur, dan lain-lain. Artinya dalam buku itu ada juga yang buku Handbook of Pharmaceutical Excipient atau POP yang disingkat, ya. Nah, di dalam itu pasti ada banyak sekali excipient yang bisa gunakan, baik untuk sediaan-sediaan padat atau sediaan-sediaan cair, ya, atau sediaan-sediaan, sehingga yang kita menambahkan bahan dari kita menentukan sediaan farmasi yang mempunyai mutu atau efek terapi yang kita lakukan, ya. Oke, kemudian dari International Pharmaceutical Excipient Council, ya, mendefinisikan, ya, pharmaceutical excipient sebagai substansi selain obat atau produk yang telah dievaluasi keamanannya, ya, dan dimasukkan untuk sistem pengamanan obat untuk berbagai tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu membantu proses pembuatan,
Kedua, melindungi, mendukung, meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas. Ketiga, membantu dalam identifikasi produk. Dan keempat, meningkatkan keamanan dan efektivitas produk selama distribusi penggunaan. Nah, jadi artinya dalam peraturan yang ditetapkan oleh EPEC itu bahan tambahan itu artinya untuk membantu seluruh keselamatan. Jadi dengan kita membuat suatu sediaan formulasi itu pasti kita membutuhkan metode ya. Nah, dengan ada metode kita tambahkan eksipien. Nah, dalam kita membuat sediaan tablet ini, kalian sudah praktek ya, sudah membuat sediaan granul, kemudian membuat sediaan tablet atau sediaan larutan, pasti kan membutuhkan eksipien tadi. Nah, tanpa adanya eksipien tadi, tidak bisa terbentuk sediaan cair. Nah, dalam kita membuat sediaan cair kan kita membutuhkan suatu bahan pembalut ya untuk meningkatkan kelautannya atau meningkatkan stabilitas dari bahan zat aktif. Ya, yang kedua melindungi, mendukung dan meningkatkan stabilitas. Nah, jadi kalau kita tambahkan bahan tambahan juga untuk melindungi, ya. Jadi untuk melindungi dari bakteri atau mikroorganisme yang kalau kita ketahui kan untuk bahan-bahan yang cair atau dia yang banyak mengandung air itu sangat mudah sekali ya terkontaminasi oleh mikroorganisme. Ya, nah, dengan adanya bahan tambahan seperti pengawet tadi, terlindungilah sediaan masing. Ya, dan mendukung dan meningkatkan stabilitas. Ya, jadi setelah bisa mendukung dan meningkatkan stabilitas, jadi selama ini stabilitas kurang baik, ya, dengan ditambahkan penstabilnya dia tetap stabil. Ya, biarpun tidak simpan dia berapa lama atau berapa saat, dia tetap stabil. Makanya banyak sedia-sedia farmasi yang masa expirednya atau kandungannya itu bisa mencapai 1 tahun, ya, dan dia lebih dari itu. Kemudian membantu dalam mengidentifikasi produk. Nah, dalam kita mendesain suatu sediaan, pastikan kita harus mengetahui ya, ini dari pabrik apa, ya, atau dari industri apa. Nah, di dalam suatu sediaan farmasi itu pasti dalam sedianya pasti sudah ada teridentifikasi nama pabrik pembuatnya. Ya, kalau kalian beli obat pasti terlihat nih ada brosurnya ya, ada Kimia Farma atau dari pabrik yang lainnya, ya, sehingga kita bisa mengetahui identifikasi atau pabrik apa yang memproduksi sedianya. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan, efektivitas selama distribusi dan penggunaan. Ya, jadi artinya selama pendistribusian kita inginkan sediaan kita itu menjadi sediaan yang tidak rusak ya. Karena kalau kita lihat dalam pabrik-pabrik obat itu atau industri farmasi itu kan tidak semuanya ada di Sumatera atau di Kalimantan, banyak kan di Jawa ya rata-rata ya. Nah, jadi untuk mereka mendistribusikan sediaan tadi, ya ada yang mau Kalimantan, ada sampai ke Papua. Nah, jadi pada saat sampai ke tangan pasien, pasti obat itu harus dalam keadaan tutup. Ya, tidak boleh dia pecah ataupun tidak boleh dia retak. Nah, jadi kita jaga keamanannya sehingga nanti pada saat digunakan oleh pasien obat ini sudah menjadi utuh. Ya, jadi kalau bisa sekecil mungkin efek samping. Ya, jadi setiap obat yang kita gunakan itu pasti mempunyai efek samping. Ya, tentunya kalau kita makan obat flu, gimana efek sampingnya? Ngantuk, ya. Ada nggak obat-obat lain seperti itu? Ada banyak. Ya. Setiap obat pasti mempunyai efek samping yang tidak kita inginkan. Nah, selain efek samping juga efek toksik, ya. Nah, efek toksik itu yang harus kita hindari karena bisa menyebabkan keracunan pada tubuh kita. Yang kita inginkan efek apa? Efek terapi. Ya, jadi kalau kita makan obat itu pasti kita inginkan adalah efek terapi. Ya, jadi efek terapi kontrol disolusi atau pelepasan obat. Jadi artinya zat aktif yang di dalam suatu sediaan farmasi itu pasti akan melepaskan, ya, melepaskan dirinya dari sediaan kita, ya baik sediaan tablet atau sediaan larutan, ya itu nanti akan terus sampai ke targetnya. Nah, di dalam kita mempelajari suatu bagaimana obat itu bisa sampai ke targetnya itu biasanya kita membaca tentang disolusi ya. Nah, itu menggambarkan bagaimana efek obat itu muncul, berapa lama obat itu bisa melepaskan seluruh zat. Oke, kemudian selanjutnya proses interaksi, ya, eksipien, ya. Jadi dengan menambahkan eksipien, ya mungkin eksipien ini bisa membantu kelautan atau mempercepat pelepasan zat aktif ke target yang diinginkan. Ya, nah interaksi eksipien dapat menguntungkan atau merugikan, ya, atau dapat digolongkan secara fisika, kimia
namanya fisiologi atau biotransformasi. Nah, secara fisika didefinisikan sebagai interaksi yang tidak melibatkan perubahan kimia komponen tetap dalam struktur molekulnya. Interaksi fisik yang dikenal dalam ilmu farmasian yang digunakan dalam formulasi adalah meningkatkan kelarutan zat aktif. Nah, kalau secara fisika ini kita inginkan meningkatkan kelarutan zat aktif. Nah, kalau kita berbicara tentang larutan obat, ya tidak semuanya obat itu mudah larut di dalam air. Ya, nah kalau kita kembali ke tabel larutan ya, ada tabel larutan yang masih ingat ya. Nah, ada yang mudah larut, kemudian sudah larut, kemudian agak susah larut, sampai yang praktis tidak larut. Nah, produk yang kita gunakan itu juga berbeda-beda, ya. Nah, di dalam kita membuat sedia larutan, kita menambahkan air sebagai komponen larutnya. Ada juga kita tambahkan alkohol, ya. Jadi sehingga bahan pelarutnya tadi bisa membantu pelarutan dari zat aktifnya. Nah, makanya di dalam sediaan larutan kita menambahkan beberapa pelarut sehingga zat aktif tadi yang dia itu larut atau praktis larut dia bisa membantu pelarutan dari zat aktif. Ya, baik. Kemudian interaksi kimia. Nah, umumnya merugikan bagi produknya karena biasanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang menimbulkan senyawa baru yang tidak diharapkan. Jadi kalau dia interaksi secara kimia itu kita hindari. Karena kalau dia sudah berinteraksi secara kimia atau dia bereaksi secara kimia, dia bisa merubah struktur dari zat aktif kita. Awalnya dia sebagai antipiretik, setelah kita tambahkan eksipien dia bisa berubah mungkin menjadi analgetika mungkin, ya, atau bisa proteksi mungkin, ya. Jadi bisa mengubah struktur kimia dari bahan obat yang kita gunakan. Nah, senyawa baru tersebut dapat berpengaruh terhadap proses produksi. Jadi selain tadi dia bisa merubah, dia juga bisa menjadi toksik dalam tubuh. Kalau sudah toksik menjadi racun, ya bisa menyebabkan tubuh kita menjadi overdosis, ya bisa berbahaya. Kemudian interaksi secara fisiologis, artinya obat itu setelah masuk ke dalam tubuh kita bagaimana? Ya, apakah dia utuh? Nah, tidak ya. Jadi obat itu setelah masuk ke dalam tubuh kita nanti dia akan bercampur dengan cairan tubuh kita. Nah, sehingga nanti dia akan muncul. Nah, kalau kita ingat pelajaran waktu di semester bawah bagaimana mekanisme hancurnya tablet atau mekanisme hancurnya sedia-sedia farmasi kita bisa tahu ya bagaimana obat tadi bisa melepaskan atau dia bercampur dengan cairan tubuh. Ya. Kemudian bahan tambahan yang umum digunakan. Ya, nah jadi ada beberapa bahan yang biasa kita gunakan dalam kita membuat satu formula dalam sediaan tablet. Nah, yang pertama itu adalah pengisi, ya. Jadi artinya pengisi ini dibutuhkan untuk menambah bobot sehingga sesuai untuk dikempang, memperbaiki kompresibilitas dan sifat alur bahan yang sulit dikempang serta untuk memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempang atau dicetak. Ya, jadi yang pertama itu adalah pengisi. Jadi pengisi itu untuk menambah bobot dari sediaan atau dari formulasi yang kita buat. Nah, tadi di awal sudah dikatakan ya, karena setiap itu kan 4 mg. Ya, bagaimana kita cetak? Ya, kalau di dalam pelajaran di farmasetika kan untuk 4 mg itu tidak bisa ditimbang ya. Nah, ya dilakukan penginceran. Tapi dengan adanya bahan pengisi ini, kita bisa menambah bobotnya. Sehingga sediaan tadi atau formulasi tadi bisa kita timbang dengan baik. Ya, kemudian bahan pengisi dapat dikategorikan sebagai material organik, ya. Kemudian ada juga material anorganik, ada juga serta komposen diluent. Nah, jadi artinya komposisi atau pembuatnya dari bermacam-macam material, ya bisa dari anorganik ya seperti karbohidrat atau modifikasi karbohidrat, atau dari anorganik seperti kalsium fosfat dan lain-lainnya. Jadi dari bahan-bahan alam itu bisa kita bentuk, ya. Kalau kita lihat kan bahan-bahan alam itu banyak sekali ya, mulai dari tanaman, ya, mungkin dari pohonnya, dari akarnya. Ya, jadi dengan kita mengambil bahan tadi bisa terbentuk bahan-bahan eksipien. Selain tanaman juga dari hewan-hewani dan dari mineral, ya. Jadi semua bisa kita bentuk menjadi suatu eksipien atau bahan.
Jadi bahan-bahan inilah yang bisa kita tambahkan sebagai pengisi ya di dalam suatu sediaan formulasi tablet. Oke, materi saya sudah selesai. Jadi kira-kira dari penjelasan saya hari ini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ya Pak, Ya, silakan tadi. perkenalkan saya Sally Mentor Karya. Izin bertanya Pak, Ya. apa fungsi penambahan zat pengisi untuk formulasi tablet? Terima kasih. Jadi tadi menanyakan apa fungsi pengisi ya di dalam sediaan tablet. Nah, jadi kalau kita lihat dari slide tadi, pengisi itu fungsi untuk menambah bobot ya, sehingga bobot yang tadinya kecil itu bisa kita perbesar sehingga bisa nanti kita gabungkan, kita cetak menjadi satu sediaan. Ya, oke jadi. Oke, jadi untuk materinya sudah selesai untuk proyek hari ini ya. Jadi jangan lupa nanti untuk materi silakan di-download di aplikasi si akad kita ya. Jangan lupa sekalian nanti di absen untuk di aplikasi si akadnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang semua. Terima kasih. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan video pembelajaran mata kuliah teknologi farmasi padat yang saya ampu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.